Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan materi, ada baiknya kita untuk saling mengenal terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Melinda. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang akan saya paparkan pada hari ini, yaitu tentang pelatihan. Yang dimana pelatihan sendiri memiliki arti bahwa sebuah perusahaan yang memiliki karyawan sebelum mereka masuk untuk bekerja harus terlebih dahulu dibimbing dan diberikan sebuah pelatihan atau sebuah bimbingan agar karyawan sendiri dapat memahami bakat atau potensi mereka sendiri dan agar mereka dapat menjalankan visi dan misi sebuah perusahaan yang sedang mereka kerjakan. Nah, adapun tujuan diadakannya sebuah pelatihan yaitu yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan para karyawan sesuai dengan perubahan teknologi. Kedua, di mana untuk meningkatkan produktivitas kerja organisasi. Yang ketiga, memberikan wawasan kepada para karyawan untuk lebih mengenal organisasinya sendiri. Yang keempat, kemampuan menumbuhkan sikap empati sesuatu dari kacamata orang lain. Nah, yang kelima, meningkatkan kualitas keahlian karyawan sejalan dengan perubahan teknologi yang ada di era sekarang. Yang keenam, mendorong para karyawan agar dapat memahami dan menjalankan visi dan misi suatu organisasi yang dijalankan oleh karyawan. Yang ketujuh, mempertajam dan memperlengkapi tingkat profesionalisme para karyawan dengan standar terbaik. Itu tadi tujuan yang diadakannya pelatihan. Adapun manfaat dari pelatihan sendiri yaitu yang pertama, menemukan potensi para karyawan. Kenapa? Karena masih banyak para karyawan yang belum menemukan potensi terbaik yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Kedua, mengurangi dan menghilangkan kinerja buruk. Kenapa? Karena dengan melakukannya kegiatan pelatihan sumber daya manusia dapat mengurangi kinerja buruk dari para karyawan. Nah, yang ketiga, meningkatkan produktivitas individu dan tim. Nah, dengan cara perusahaan meningkatkan produktivitas kinerja para karyawan melalui pelatihan, para karyawan dapat meningkatkan pemahaman dan lebih percaya diri dalam bekerja. Keempat, memahami tren terbaru. Manfaat dari memahami tren terbaru adalah untuk melatih para karyawan agar mampu lebih memahami perkembangan teknologi maupun sebuah tren masa kini. Yang kelima, meningkatkan komitmen karyawan melalui pengembangan sumber daya manusia. Para karyawan diharapkan agar dapat mempunyai persepsi yang baik terhadap suatu organisasi yang mereka jalankan saat ini. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan pelatihan. Yang pertama, faktor internal, yang dimana faktor internal berarti yang berasal dari dalam suatu organisasi maupun individu masing-masing. Yang kedua, faktor eksternal, yang berasal dari luar suatu organisasi. Adapun kelemahan pelatihan sumber daya manusia meliputi yang pertama, pelatihan dianggap sebagai obat untuk semua penyakit organisasi. Kedua, ketidakadaan atau kurangnya dukungan manajemen. Yang ketiga, peran utama penyediaan atau atasan tidak diakui. Nah, yang keempat, pelatihan tidak akan pernah cukup kuat untuk menghasilkan perbaikan kinerja yang dapat diverifikasi. Yang kelima, sedikit atau tidak adanya persiapan untuk tidak lanjut. Ada 4 aspek kritis dalam program pelatihan karyawan, yaitu yang pertama, komitmen organisasi terhadap pelatihan. Yang kedua, suatu pelatihan akan berhasil jika organisasi memberikan komitmen serius terhadap program pelatihan ini. Tahapan dalam program pelatihan. Tahapan ini dimulai dengan analisa kebutuhan pelatihan, implementasi program pelatihan,
dan evaluasi program pelatihan. Yang ketiga, berbagai aspek kritis pelatihan meliputi need assessment, pelaksanaan, course content. Keempat, solusi strategis masalah pelatihan. Pelatihan karyawan yang dilakukan seringkali berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Ini menjadi tantangan perusahaan karena program pelatihan ini menghasilkan dana yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, perusahaan harus melakukan evaluasi dari program yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh sasaran dan tujuan pelatihan yang telah dicapai oleh keberhasilan atau kegagalan dari suatu program pelatihan. Sangat diperlukan sebagai informasi dan masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan selanjutnya. Untuk menilai outcomes pelatihan, manajer sumber daya manusia harus mendokumentasikan bagaimana para karyawan melakukan pelatihan sebelum dan setelah mengikuti pelatihan. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi yang saya bawakan tadi, yaitu kesimpulan pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia. Organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini. Sasaran yang ingin dicapai dari suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu atau tim dalam jabatan atau fungsi saat ini. Tujuan diselenggarakan pelatihan yaitu untuk mengarahkan atau membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kinerja guna meningkatkan kemampuan produktivitas dan kesejahteraan. Itu tadi sedikit pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak sekali kekurangan dari hasil pemaparan materi yang saya bawakan. Mohon dimaafkan. Sebelum saya menutup video ini, untuk teman-teman yang menonton video ini jangan lupa untuk klik like dan komen. Terima kasih untuk yang sudah like video ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.